Halo, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Niki Clara. Saya seorang disability womanpreneur yang saat ini saya berkonsentrasi di beberapa social enterprise di Indonesia. Ada Tenun, kemudian ada berdayabareng.com, dan juga ada Tisable. Istilahku sebenarnya sih menginjak bumi kembali. Jadi itu back di tahun 2016 akhir. Aku baru menyelesaikan master degree-ku, dan karena sebelumnya memang aku adalah seorang penyandang disabilitas dari umur 1 tahun. So I already use my prosthetic leg atau kaki palsu itu dari umur 1 tahun. Jadi bullying and then diejek dan lainnya itu udah makanan sehari-hari. Tapi ada yang satu yang aku miliki adalah support system yang sangat luar biasa. Dan dari aku SD sampai aku lulus kuliah, memang aku tuh tidak pernah bertemu atau tidak pernah memiliki disability community atau teman-teman disabilitas. Dan saat aku lulus master degree, kemudian mamaku tuh ngobrol berdua. Dek, kamu nggak mau tahu tentang disability community at Indonesia gitu. Dan tahun 2016 awalnya aku bergabung dengan Mbak Angki Yudhistia di Tisable. Dan saat itu aku merasa bahwa maybe ini adalah jalanku, karena aku juga terinspirasi di salah satu adegannya Superman is Return, di mana ada di Kryptonite, itu di planet Kryptonite, every human atau every baby yang akan diborn di Kryptonite itu punya tujuannya. Dan aku merasa, oh mungkin this is the time aku mulai membantu, atau ada hal yang aku berikan atau aku bantu untuk pengembangan komunitas disabilitas di Indonesia. Sampai akhirnya aku mengenal social enterprise yang kalau dulu sebenarnya latar belakang aku tuh di marketing, di media juga pernah, kemudian di perusahaan multinasional. Jadi istilahku adalah menginjak bumi kembali. Jadi ada beberapa penawaran dari kantor dari perusahaan yang akhirnya aku tinggalkan, dan aku lebih memilih untuk mengembangkan dan membantu teman-teman disabilitas untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya. Kalau menurut aku social enterprise itu kan sebuah bentuk usaha sosial yang memang kita bukan berarti kita tidak boleh mengambil profit dan laba rugi, tetapi ada hal-hal yang memang kita harus komitmen untuk mengembangkan salah satu komunitas. Bedanya sama CSR adalah kalau CSR company itu mungkin they just give like 5% or 10%. Tapi ketika social enterprise itu kita harus benar-benar memikirkan apa yang bisa kita kembangkan terhadap beneficiaries kita. Saat aku memutuskan di social enterprise ini pasti ada perasaan yang berkecambuk gitu. Tapi that's a process of life yang memang aku harus jalanin. Jadi ada pergulakan memang, atau pergulakan lah ya di dalam diri, kayak bener nggak sih ini yang satu hal yang harus gue lewatin atau yang harus gue capai. Karena aku bisa katakan dari segi income gitu ya, perusahaan multinasional we know lah itu triple digit atau bakal double digit, bahkan 3 bulan sekali tuh aku pasti akan pergi ke luar negeri. Itu kalau misalnya multinasional sebelum aku di social enterprise. Tapi satu hal yang aku dapat adalah yang aku sekarang itu menjadi prinsipal, my life principle adalah ikigai. Jadi ikigai itu adalah salah satu hal yang ada di prinsip perkataan orang Jepang tentang life purpose. Jadi bukan cuman passion, tapi we love the things that we can, and we love to do the things that we love to do, and also the world needs that. Karena aku percaya bahwa mungkin kalau sekarang, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, apapun passion or something, tapi kalau ternyata dunia nggak membutuhkannya, dan itu kita nggak bisa jadi income juga buat kita. Dan aku merasa bahwa kerja kerasku, kemudian passionku, apa yang aku cintain itu membuahkan hasil. Kayak mungkin kalau aku boleh sharing, perusahaan multinasionalku sebelumnya memang perusahaan Amerika, tapi karena aku megangnya Asia Pacific, ya paling jauh-jauh itu cuma di Australia. Tapi karena social enterprise, karena aku mengembangkan Tenun, Berdaya Bareng, dan juga Tisable, aku bisa pergi ke US, aku juga bisa pergi ke Thailand, and then I got achievement in there. Jadi menurut aku believe with the process, and it always start with a dream. Jadi
kadang kita merasa bahwa life itu yang harus dijalanin, tapi terkadang kita lupa bahwa apa sih sebenarnya mimpi kita. Dan aku merasa bahwa dengan social enterprise ini, this is my dream. This is what I really want to do until, aku nggak tahu, mungkin sampai aku menutup mata kali ya. Jadi dream aku untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, untuk membantu banyak komunitas, terutama wanita, kemudian teman-teman disabilitas dan marginal community, itu adalah salah satu dream aku. Gitu. Kalau kita ngomongin marginal community, termasuk teman disabilitas, women, poverty community gitu ya, atau komunitas di dalam kemiskinan dan lainnya, atau kurang beruntung dan lainnya. Memang satu hal yang terjadi dan itu fakta adalah gap antara edukasi dan juga lapangan pekerjaan itu sangat lebar gapnya. Dan untuk mengisi ruangnya itu, satu hal yang aku lakukan adalah pertama kali adalah menurunkan ego. Menurunkan ego dan kita kayak percaya bahwa oh mungkin komunitas ini tuh butuh ini, komunitas ini tuh butuh ini. No. Jadi it always start with an assessment and data. Jadi gimana aku reach out ke mereka, interview ke mereka dan cari tahu tentang apa sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan mereka. Itu yang pertama. Dan kita pasangkan dengan kebutuhan atau permintaan dari pasar. Which is ya tadi kita kan untuk mengisi gap tersebut kan kita harus memahami dua belah pihak. Yang pertama adalah si teman-teman komunitas ini dan juga sebenarnya permintaan pasar itu seperti apa. Akhirnya kita ilmu kita tuh kita untuk menjahit benang-benang untuk mengisi si gap-gap tersebut. Jadi working with the marginal community itu pasti capek gitu ya. Kadang kalau dulu sih aku tuh sampai jam 2 itu masih sering di calling sama ibunya teman disabilitas atau sama ibu-ibunya. Bahkan in this pandemic situation kita selalu berasa bahwa ini adalah momen di mana sisi humanis kita atau sosialis kita tuh sangat jauh lebih meningkat. Jadi bekerja di social enterprise itu nggak mengenal waktu sih. Jadi aku bisa katakan 24 jam per 7 aku mesti ready. Bukan hanya ngomongin tentang pekerjaan, tetapi personal to personal. Micromanage is an important things karena kita nggak bisa samakan bekerja dengan let's say seseorang atau perusahaan yang punya sistem. Tapi di sini we build the system. Sistem apa yang kita bangun adalah sistem memperkenalkan bagaimana edukasi itu terbentuk terbentuk pada teman-teman disabilitas atau kaum marginal. Karena kan mereka nggak paham itu. Jadi supaya mereka mengerti sistem, supaya mereka paham tentang SOP-nya, supaya mereka paham tentang gimana kinerjanya, itu harus repetitif. Dan itu pasti kalau misalnya ego kita nggak turun, patience kita nggak tinggi, udah deh nyerah duluan di tengah jalan. Jadi menurut aku support system is a need dan it always start with a dream and why. Karena kalau aku ngikutin kata-katanya buku 5 cm yang bilang taruh mimpi kamu 5 cm di depan mata kamu, is it true. Karena kalau misalnya kita down, ketika kita ada tawaran yang lebih menggiurkan gitu, kita lihat mimpi kita lihat apa harapan-harapan orang-orang yang sering WA kita dan lainnya, itu membuat kita kembali lagi ke tujuan awal hidup. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kepo banyak banget di Google tentang Ikigai, itu menurut aku prinsipal banget karena passion, tapi kalau tidak bisa menjadi income bagi kita, pasti kita akan tinggalkan. Karena believe it or not, we need income untuk makan, untuk beli nasi goreng gitu kan. Jadi if you do with the passion and the world needs that, menurut aku itu adalah suatu proses yang harus kamu jalani. Tenun itu adalah sebuah social enterprise yang memang memiliki misi untuk memberdayakan wanita-wanita penenun di Indonesia Timur dan juga teman-teman disabilitas untuk merecreate si kain tenun menjadi barang-barang daily gear gitu. Ini kisahnya di tahun 2017 founder tenun yaitu Tiwi gitu ya. Dia habis menyelesaikan master degree-nya di England gitu. Aku lupa nama kampusnya. Dan dia tuh memang punya kecintaan terhadap si kain tenun. Dan salah satu yang pingin dia tuju adalah gimana caranya kain-kain tenun ini bisa digunakan oleh anak-anak muda traveling. Karena
Tiwi itu memang suka travel. 2017 kuartal keempat akhirnya tenun ini berdiri, dan di tahun 2018 aku ketemu Tiwi itu di salah satu program di US di Washington DC, dan waktu itu aku mewakilkan T-Sable untuk memperkenalkan atau menjelaskan gimana sih sebenarnya pemberdayaan teman-teman disabilitas di Indonesia. Nah, Tiwi membawa tenun, aku membawa T-Sable, dan percakapan itu tuh karena long haul flight yang Narita ke Washington tuh 14 jam. Beneran nih 14 jam, bukan 8 jam ya. 14 jam. Jadi kita ngobrol gitu kan, dan sampai akhirnya kita berpikir bahwa waktu itu tenun baru berusia 6 bulan kalau nggak salah, masih baby banget. Dan aku bilang, apa aja sih beneficiaries kamu? Dan memang karena aku sudah banyak punya komunitas teman-teman disabilitas di Jakarta lebih tepatnya, terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata Tiwi juga punya concern yang sama untuk mengembangkan kapasitas buildingnya teman-teman disabilitas di Indonesia Timur. Karena aku juga punya darah Indonesia Timur, bedanya Tiwi itu Sulawesi Selatan, aku Sulawesi Utara gitu kan ya. Jadi kita berpikir seru juga ya kalau misalnya kita mengembangkan teman-teman atau kapasitas building teman-teman disabilitas di Indonesia Timur. Karena Indonesia Timur itu adalah salah satu island yang memiliki teman-teman disabilitas dengan prevalensi tertinggi gitu, karena gizi buruk dan lainnya gitu ya. Jadi aku kepo banget karena kalau dari segi kesempatan, memang teman-teman disabilitas itu di Jawa mungkin lebih banyak akses informasi yang bisa mereka dapatkan. Tapi beda halnya dengan Indonesia Timur, stigmatized, kemudian persepsi gitu, itu masih tinggi banget di sana. Akhirnya aku bergabung dengan Tenun. Tapi wilayahnya Jakarta karena Tiwi harus balik ke Makassar, jadi Tiwi akan mengembangkan operasionalnya. Aku di sini karena memang background aku sales marketing, jadi memang mengembangkan sales marketingnya B2B, kemudian ketemu dengan klien, kemudian di TV gitu ya, di Kick Andy bawa tenun juga, dan sampai akhirnya memang tenun ini terpilih salah satunya adalah untuk diberikan kepada 254 wakil negara pada saat aku lupa, Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB di Jenewa gitu. Jadi memang itu adalah salah satu achievement yang kita merasa bahwa 2019 tuh wah banget gitu. Ketika memang salah satu alur produksi ya, which is sales marketing itu sangat berjalan di Jakarta, itu memang akhirnya tenun itu bisa diperkenalkan. Nah, kalau ngomongin berdaya bareng, ini aku bisa katakan adalah adiknya tenun atau anaknya lah. Jadi waktu itu aku sama Tiwi juga berangkat ke Phuket di Thailand, dan kita tuh punya program pitch deck gitu. And then kita berpikir bahwa memang kita pingin buat suatu platform untuk teman-teman disabilitas yang bisa mengakses secara free dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan juga sarana informasi di Indonesia Timur. Dan waktu itu kita pitch deck di Phuket, dan ternyata aku menang juara 1 gitu. Dan akhirnya dana menang itu akhirnya kita buatlah untuk memperkenalkan tentang berdaya bareng, jadi modal awal gitu. Jadi berdaya bareng itu sebenarnya baru banget, kita baru launching 14 Desember tahun 2019. Dengan waktu itu launchingnya di Festival Inclusive, the first inclusive event di Makassar, yang datang itu sekitar 500-an, yang terdiri dari teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Jadi memang proses tenun berdaya bareng itu punya hal yang sama, punya misi yang sama, kaitannya sama women, marginal community, dan kita berharap bahwa inclusive culture ini bukan cuma ada di Jawa, tapi juga diperkenalkan di Indonesia Timur. Jadi pertama kali awalnya itu adalah kita mendekati si wanita-wanita penenun terlebih dahulu. Karena kan memang bahan baku awalnya itu ada di kain-kain tenun ini sendiri kan. Jadi dan salah satu fakta yang ditemukan bahwa tidak semua anak-anak dari wanita-wanita penenun ini tuh mau jadi penenun lagi. Jadi itu adalah suatu fakta yang ternyata kenapa ya? Akhirnya mereka merasa bahwa income-nya itu tidak terlalu menjanjikan dengan menjual kain tenunan dengan proses yang cukup lama. Dan memang waktu itu kita memang langsung directly ke penenunnya di Toraja, kemudian di Lombok dan lainnya. Dan di situ kita melihat bahwa ternyata memang yang mereka butuhkan adalah
marketing gitu, marketing dan juga fair trade approach. Jadi memang yang kita tahu, kita memperkenalkan tenun, kemudian kita menjelaskan gimana sih caranya tenun ini berkolaborasi dengan wanita-wanita dan gimana caranya kita beli produknya mereka, karena kita fair trade itu maksudnya kita selalu belinya dari si ibunya juga, dan kita juga nggak bergain, nggak nawar kita. Dan si bahan bakunya akan dibawa ke workshop kita di Makassar. Nah, gimana sih semuanya itu dimulai gitu untuk meyakinkan? Sebenarnya kita nggak, kalau misalnya kita ragu untuk memulai suatu hal yang baru, sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya sudah ada. Salah satu yang waktu itu kita lakukan adalah kita mendekati teman-teman disabilitas yang sudah dilatih oleh Dinsos Sulawesi Selatan, karena memang program pemerintah itu kan sudah ada beberapa pelatihan, walaupun sebenarnya mereka lebih ke arah hard skill, pelatihan menjahit, kemudian mengelas dan lainnya gitu. Nah itu kita dekati. Nah pastinya yang mereka pikirkan adalah gimana caranya after mereka dilatih oleh pemerintah itu mendapatkan pekerjaan. Nah di situ bahwa kita memperkenalkan tenun itu sendiri dengan misi yang kita kembangkan dan lainnya. Dan ada satu hal yang harus dilakukan oleh para penjahit-penjahit kita adalah kita kadang 3 bulan sekali atau sampai 6 bulan sekali kita melakukan pelatihan juga bagi teman-teman yang lain. Jadi TOT itu berlangsung. Walaupun kita juga percaya bahwa pemerintah di Sulawesi Selatan juga mendukung untuk memberikan kapasitas building dan lainnya, kayak gitu sih. Karena kita ngomongin Indonesia Timur, jadi memang kita ada di 6 desa, ada di Lombok, kemudian ada Toraja, ada Bima, dan ada beberapa lainnya. Dan karena memang kita masih social enterprise, masih UMKM ya, untuk dari permintaan itu kan nggak terlalu banyak. Jadi memang akhirnya karena semuanya kita bukan promising ya, tapi kita berusaha, berkomitmen untuk mengambil setiap bulan dari masing-masing desa ini. Akhirnya kita buat patternnya adalah per 3 bulan sekali itu kita keluarin edisinya Toraja. Per 3 bulan sekali kita keluarin edisinya Lombok, per 3 bulan sekali kita keluarin edisinya Bima. Karena kenapa? Karena kita juga tahu kapasitas kita untuk mengambil dan membeli gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita memikirkan bagaimana kapasitas buildingnya mereka itu terbentuk. Jadi satu hal yang lucu itu waktu itu aku lupa ya di desa apa, jadi ini awal-awal tenun berdiri, itu gimana cara mesennya itu sulitnya karena si ibunya ini tidak punya handphone untuk WA. Gitu. Akhirnya kita memperkenalkan dan membeli handphone itu untuk diperkenalkan kepada anaknya, supaya anaknya itu bisa WA-an sama kita kalau misalnya kita mau beli, karena kan dari supply chain-nya itu kan pasti agak jauh ya, satu di workshopnya di Makassar, yang ini workshopnya let's say di Lombok atau di Bima gitu. Nah untuk menjangkau atau menyelesaikan permasalahan itu kita harus komunikasi gitu. Akhirnya kita memperkenalkan, kita membeli handphone yang bisa WA untuk dikasih tahu ke anaknya. Dan sampai sekarang tuh lucunya kalau kita mau mesen, itu ibunya akan bales tapi dia bilang tunggu ya, anak saya belum pulang sekolah. Jadi satu hal yang kita pikirkan adalah selain kita membeli, apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa ide-ide, let's say kita tuh kadang datang ke ibu-ibunya tersebut, walaupun aku sangat merasa bahwa kita belum maksimal. Karena ada 6 desa dan keterbatasan dana, keterbatasan waktu yang kita juga tuju, itu memang jadi hambatan bagi kita. Tapi kita mencoba mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan, entah itu financial literacy ke mereka, gimana caranya mereka paham tentang savings dan lainnya. Entah kita juga memperkenalkan marketing Instagram ke mereka juga, dan beberapa hal yang memang kita merasa bahwa oh ya ada something yang harus dari soft skill juga kita harus berikan ke mereka. Nah kalau untuk teman-teman disabilitas, selain mereka bisa menjadi karyawan di tenun, penjahit dan lain, means berarti mereka akan mendapatkan monthly income. Nah itu mereka bisa menjadi guru. Jadi yang tadi aku katakan setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu kita mengadakan pelatihan bagi teman disabilitas juga. Jadi teman-teman disabilitas ini juga bertanggung jawab untuk melatih teman-teman disabilitas lainnya. Dan kita juga karena berdaya bareng juga, kita mengembangkan bahwa setiap bulan itu pasti ada satu pelatihan. Entah itu housekeeping, entah itu laundry, entah itu call center, entah itu customer service. Yang walaupun aku percaya bahwa kalaupun misalnya mereka mau mengembangkan dirinya, aku pengen coba deh kerja di hotel gitu. Ikuti pelatihannya, mungkin mereka sekarang jadi kerja di hotel dan mereka terlepas udah nggak jadi penjahit, itu kita welcome. Karena aku merasa bahwa
ngomongin tentang social enterprise, beneficiaries, community yang kita tuju, itu bukan cuman apa yang mereka dapatkan, tapi apa yang berarti buat diri mereka. Entah itu ilmu, entah itu soft skill, entah itu networking, entah itu support system yang baik. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya aku cari, dan ini yang selalu aku buat di setiap awal tahun di seluruh tim adalah apa sih mimpi kamu di tahun ini gitu, dan bagaimana cara kamu mencapainya. Jadi kadang kita punya mimpi tapi ya udah karena mimpi itu terlalu awang-awang gitu ya. Jadi udah di awang-awang aja, tapi sebenarnya kalau di breakdown, diturunkan, kita ada kok cara-cara untuk gimana cara mencapai mimpi itu, dan membentuk support system di dalam sebuah small teams atau dalam sebuah social enterprise yang memang timnya masih kecil banget, itu menurut aku sangat luar biasa, karena antara satu tim dengan tim lain itu bisa saling mengingatkan sebenarnya mimpi kamu udah sampai mana sih tahapannya. Ketika dia minta bantuan ya we help them, tapi ketika dia tidak meminta bantuan juga nggak apa-apa. Jadi permasalahan itu sering di teman tunanetra kayak Pak bisa pegang pundak, misalnya mereka mau kamar mandi nih, aku anterin pegang pundak ya gitu kan, kita menawarkan. Kalau misalnya bilang oh enggak kok udah hafal ya nggak apa-apa juga. Mungkin kalaupun misalnya empati kita terlalu tinggi ya kita di belakang aja, toh juga dia nggak tahu juga kita di belakang gitu. Jadi berteman sama lintas disabilitas terutama yang fisik sama yang sensorik gitu ya, itu luar biasa sih. Luar biasanya adalah mencoba memahami kebutuhannya mereka. Let's say sama teman tuli, Surya Saya Tapi itu punya program di mana dia memperkenalkan bahasa isyaratnya gitu. Tapi bahasa isyaratnya itu diperkenalkan untuk mendukung hak-hak teman-teman tuli, let's say sign language di berita dan lainnya gitu. Tapi ketika dia memperkenalkan hal tersebut, itu kan butuh komunikasi. Itu let's say aku bisa katakan waktu saat Asian Para Games ketika dia ngobrol sama Pak Jokowi, tentunya dia beneran ngomong men. Dia nggak pakai bahasa isyarat karena Pak Jokowi juga nggak bisa pakai bahasa isyarat. Nah tadi untuk menciptakan dunia inklusif itu toleransi itu ada gitu, dan mungkin aku bisa copy apa yang dilakukan Mbak Angki gitu pada saat dia harus ratas atau rapat terbatas, dia kan nggak mungkin bawa bahasa isyarat masuk ke dalam ketemu sama menteri-menteri itu ya, akhirnya mau nggak mau dia memanfaatkan teknologi. Jadi dengan keterbatasan yang kita punya, kalau misalnya kita memang butuh bantuan gitu ya, we say gitu. Tapi kalau misalnya ada teknologi yang memang membantu ya kita menggunakan teknologi itu. Jadi banyak cara sebenarnya untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Tapi if we need help gitu, atau memang kita ingin memperjuangkan akses tersebut, ya kita strive for that kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin untuk teman-teman yang tahu bahwa jumlah populasi teman-teman disabilitas itu di Indonesia itu sudah mencapai 34 juta. Jadi it's like almost like 12%, 12.4 or something gitu. Dari jumlah populasi masyarakat Indonesia itu tinggi banget gitu. Dan untuk penyebab disabilitasnya banyak ya. Ada memang dia from birth, ada memang karena sakit atau bencana alam, itu bisa juga. Atau memang karena dia tua, maksudnya udah tua dan kemudian sakit gitu. Jadi dan ada satu permasalahan dari teman-teman disabilitas ini adalah mungkin almost kayak sekitar hanya 1% sampai 2% yang mendapatkan pekerjaan gitu. Dan kita juga tarik lagi sebenarnya permasalahannya apa gitu. Dan ada gap tadi yang aku bilang antara edukasi dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan antara tenun sama berdaya bareng itu, berdaya bareng sebenarnya menjawab apa yang digalaukan oleh tenun gitu. Jadi di tenun ini kita tahu bahwa kita punya keterbatasan dalam hal meng-hire dan juga memberikan pendidikan bagi teman-teman disabilitas. Dan pertanyaannya ya pasti kalau misalnya kita ikut les bahasa Inggris misalnya ya, atau les bahasa apapun, oh ya gue akhirnya pingin jadi kerja yang menggunakan kemampuan gue. Nah itu sama, teman disabilitas itu sama kayak another humankind gitu. Jadi ketika dia meningkatkan soft skillnya, dia pingin abis ini aku kerja apa ya kayak gitu. Dan itu yang memang tidak keterbatasan tenun, karena memang kita kan di industri kreatif ya. Akhirnya berdaya bareng ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan teman-teman disabilitas yang setelah mereka dilatih, bagaimana sih mereka mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang kedua adalah gimana caranya kita memperkenalkan budaya inklusif di dunia kerja di Indonesia Timur. Karena persepsi stigma itu tuh masih tinggi. Pertanyaan, emang bisa ya? Itu tuh muncul pasti di setiap HR, di setiap owner, entrepreneur. Kayak
Emang bisa ya temen tuli itu jadi penjaga toko? Gimana caranya dia ngomong sama konsumen gitu? Emang bisa ya temen tunanetra itu jadi operator? Gimana caranya dia ngangkat telepon atau mencet apa dan lainnya, gimana dia catat dan lainnya. Jadi yang tadi aku bilang bahwa terkadang keterbatasan itu harus bisa sangat kita atasin dengan mencoba memahami sebenarnya kebutuhan itu apa dan kita cari solusinya. Jadi berdaya bareng ini sebenarnya menjawab pertanyaan atau kegalauan tenun tuh hampir satu setengah tahun sampai 2 tahun belakang gitu belakangnya. Karena kenapa? Karena setelah dilatih oleh tenun, kemudian mereka bertanya kira-kira aku kerja apa ya? Nah, ini adalah jawaban tersedianya informasi tersebut di Berdaya Bareng, pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan, dan juga gimana caranya memperkenalkan tentang lingkungan inklusi di dunia kerja. Dan Berdaya Bareng ini sebenarnya sama dengan apa yang aku kerjakan di T-Sable. Jadi di T-Sable itu kita punya hampir sama untuk memperkenalkan atau membantu teman-teman disabilitas ini bekerja. Tapi memang ranahnya masih di sekitaran di Pulau Jawa. Salah satu yang membuat kita survive adalah adaptasi. That's the point. Salah satu hal yang aku lakukan di 3 hal ini adalah aku sangat diuji leadership kita. Leadership aku sangat diuji, kemudian survival adaptation mode-nya itu sangat diuji gitu. Jadi memang pertama kali karena aku sangat take care sama 3 hal ini, walaupun mungkin kalau aku bisa hitung di T-Sable aku punya 12 tim, kemudian di tenun itu aku punya 5, dan di Berdaya Bareng itu sekitar 4 gitu. Jadi kalau dari segi jumlah itu sangat dikit banget. Tapi memang yang aku pahami bahwa teman-teman ini mau dan mempunyai mimpi yang sama, yaitu mereka ingin membantu teman-teman disabilitas ini untuk lebih meningkatkan skillnya dia gitu. Awalnya pasti aku akan berkonsentrasi terhadap tim terdekat terlebih dahulu karena aku tinggal di Jakarta, aku T-Sable-nya aku directly one to one gitu. Jadi yang pertama adalah being honest to every condition gitu. Jadi talking with the finance women waktu itu, finance man itu kita lihat dengan keadaan keuangan yang ada. And I'm really being honest with my team gitu. Sampai berapa lama kira-kira kita bisa bertahan dan ide apa yang harus kita lakukan dan lainnya. Dan apalagi kalau di T-Sable itu kita harus facing bahwa ada sekitar 400 teman-teman disabilitas yang menjadi support system kita itu losing their job, losing their income gitu. 300 teman-teman di Go Live gitu ya, dan juga sekitar 50-an sampai 100-an teman-teman yang bekerja di finance, kemudian hospitality, they lost their income gitu, dan mereka pasti kan mengadunya ke kita gitu. Jadi being honest with them, dan kita akhirnya bertanya adalah kita harus kuat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita ini adalah garda terdepannya teman-teman yang kehilangan pekerjaan tadi gitu. Jadi aku bisa bilang menangis online bersama iya gitu kan ya. Jadi being honest with mereka, dan aku challenge mereka untuk have a new idea gitu. Apa sih ide lo? Apa sih ide lo? Apa sih ide lo gitu. Dan dari dulunya mereka operational, eksekutor, semuanya harus jadi sales. Semuanya harus jadi sales dan cari tahu kolaborasi apa yang bisa kita buat selama 3 bulan tersebut gitu. Itu yang pertama di T-Sable. Kemudian aku beralih kepada tenun gitu. Ini yang menurut aku sangat-sangat berdampak karena industri kreatif, kemudian yang kita jual daily gear, siapa juga yang mau beli gitu. Akhirnya kita beradaptasi untuk membentuk suatu produk yang memang dibutuhkan. Yang awalnya masker kain, kemudian masker tuli, dan aku juga kontak kolaborasi dengan Kita Bisa, kemudian Benih Baik, dan juga beberapa perusahaan yang memang membutuhkan masker kain tersebut dan masker tuli. Masker tuli itu masker kain tapi ada mikanya di tengah. Jadi kita survive dari situ. Tapi kita selalu bilang berkomitmen bahwa apa yang kita berikan kepada teman-teman komunitas itu harus seimbang gitu. Kita tahu bahwa kita susah, gitu. Kita tahu bahwa ini adalah kalau bisa lewatin 2020 itu adalah thanks God juga gitu. Itu adalah suatu hal yang menurut aku yang kita harus berkomitmen. Jadi kolaborasi kemudian menangkap opportunity itu penting. Jadi aku bisa katakan bahwa di T-Sable kita sangat beradaptasi. Yang dulunya adalah pelatihannya adalah offline, sama juga di Berdaya Bareng dulu adalah pelatihannya offline, kita changing into online. Kita membentuk e-learning platform, kita mengajak kerjasama dengan beberapa stakeholders untuk
yuk bikin e-learning platform yang inklusif. Gimana caranya bikin e-learning platform ya? Karena e-learning platform yang sekarang yang mungkin sering dicanangkan itu nggak ada yang inklusif, men. Nggak ada yang ada subtitlenya. Semua teknologinya nggak ada yang bisa terbaca oleh teman-teman tunanetra gitu, dan itu nggak ada yang kita mengembangkan e-learning platform itu. Jadi kita facing mungkin sekitar 1 bulan sampai 2 bulan di awal tuh kita semua cara kita lakukan, tapi itu adalah cara kita bertahan untuk hidup, itu yang pertama. Dan bagaimana caranya kita juga harus memikirkan 400 atau teman-teman disabilitas yang kehilangan pekerjaan ini, mereka punya kegiatan dan soft skill mereka bertambah ketika post-pandemic crisis ini berakhir gitu. Di Tenun dan Berdaya Bareng, di Tenun kita mengeluarkan produk-produk yang memang sesuai dengan pandemi COVID-19. Let's say kita kolaborasi untuk pouch-nya hand sanitizer, kemudian kita kolaborasi untuk buat tali-talinya yang buat masker kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Kalau di Berdaya Bareng itu kita mulai merambah untuk ke luar negeri gitu, karena kita akhirnya bekerja sama dengan NGO yang di luar negeri untuk gimana sih mengembangkan atau memberikan informasi yang inklusif tentang COVID-19. Karena menurut aku adaptasi itu adalah yang terpenting, dan sebenarnya kesempatan itu masih ada walaupun mungkin ya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi being honest with the teams, kemudian aku challenge timnya, aku dampingi dan really appreciate to them, itu adalah salah satu cara untuk melewati dari bulan Maret. Bulan Maret ini, yes. Pertama, yang paling tua di tim aku nih aku. Gue udah kepala 3 gitu, yang lainnya tuh ada sih beberapa yang khususnya finance itu memang lebih tua gitu. Lebih berumur lah. Yang lainnya tuh masih 22, 23, 25 kayaknya. Wah, masih gemes-gemesnya gitu kan. Jadi micromanage itu beneran sangat penting sih. Jadi apalagi ketika pandemik ini, satu hal yang tertimpa itu adalah mental kan. Jadi aku selalu berusaha memahami bahwa ternyata teman-teman atau tim aku tuh receh-receh semua gitu. Gue thanks God juga bahwa tim gue itu receh-receh semua. Jadi ketika gue lagi bingung karena apa dan gue being honest, terus mereka sering menggelontorkan cerita-cerita banyol gitu. Kayak ini gini ya mbak, ini gini mbak gitu. Dan mereka tuh mau loh, maksudnya di WA sama teman-teman yang kehilangan pekerjaan, sampai yang curhat yang bawa, ya nih mbak motor aku diambil, atau mbak gue mau jual handphone nih buat makan dan lainnya. Jadi memang banyak hal yang memang kita membawanya itu adalah tertawa, karena hidup terkadang tertawa itu selucu. But anyway, jadi aku selalu bilang bahwa semuanya itu dari diriku sih gitu. Being a leader is not an easy way, yes gitu, karena yang aku selalu bilang bahwa ke mereka adalah positive thinking atau positive mind itu selalu menular gitu. Kalau misalnya dari diriku itu juga udah negatif, itu akan tertular ke ke tim. Dan kalau diriku itu sendiri gimana caranya gue bisa kayaknya positif banget gitu adalah mencoba mencari tahu pelarian-pelarian gue gitu. Baca buku, nggak baca buku, nonton Korea. Nonton Korea, kemudian nonton YouTube, nonton BTS gitu. Saya ARMY gitu kan. Itu adalah salah satu cara. Dan gimana cara bagi waktunya, aku time manajemennya luar biasa. Jadi dari jam 9 bahkan dari jam 8 per jamnya itu aku harus tahu aku mau ngapain. Kalau misalnya sampai jam 9 juga oke gitu. Jadi memang mungkin kalau yang dibilang bahwa relationship-nya mungkin yang bermasalah. Jadi apa? Iya, jadi kebanyakan tim gitu kan ya. Jadi akhirnya terkadang suka lupa sebenarnya, mungkin diingatkannya oleh teman-teman sekitar kan, ayo you must find another partner or something gitu kayak. Jadi tapi this is the things that I love gitu. Dan aku percaya bahwa positif aku, kemudian kepercayaan aku itu juga menular ke teman-teman. Dan aku selalu bilang sama siapapun tim-tim ini, believe me,
and kepercayaan lo kepada gue gitu, kepercayaan lo kepada gue, ya gue juga butuh bantuan lo di bidang operasional karena kita bukan Rambo yang bisa mengusir Amerika sendiri dari Vietnam. Kita butuh mereka untuk operasional, kita butuh mereka untuk taken care community gitu ya, kita butuh mereka untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa kerjakan. Jadi it's a teamwork gitu. Jadi ngikutin teamwork make a dreams work gitu, itu benar sih gitu. It's not an easy way. People come and go, that's right. Kadang juga kita nangis sendiri gitu. Kadang sometimes I ask to myself, bener nggak sih ini path yang gue cari? Karena sebenarnya develop di social enterprise dan juga bertemu dengan banyak networking, gue juga masih sering mau dibajak gitu istilahnya. Yuk Nick gabung yuk gitu. Bahkan sama bekas klien gitu, gue butuh C-level nih gitu ya, for example like that. Itu sangat menggiurkan gitu kan. Tapi sampai aku percaya bahwa it's a pro cons. Jadi kalau menurut aku ketika kita galau itu tuh gue list gitu. Gue list apa yang akan gue raih kalau misalnya gue meninggalkan ini, apa yang akan gue kehilangan kalau misalnya gue meninggalkan ini gitu. Jadi sometimes hal-hal seperti itu yang membuat aku akhirnya berpikir, oh ya gue masih cinta ya sama ini. Bahkan tadi yang being honest with a team tuh aku talk personal to personal sama mereka. If you want to go gitu, let's go. Maksudnya gue juga nggak apa-apa. Mungkin ada momen, ada bulan di mana gue nggak bisa bayar lo gitu. Dan satu hal yang membuat gue juga wanjir, ini gue thanks God banget gitu dapet tim yang kayak gini adalah mereka bilang, Mbak, aku masih ada PR di sini. Wah, jadi kayak itu luar biasa sih. Walaupun aku juga terkadang meminta maaf, ada beberapa yang aku harus kurangin, entah itu salary dan lainnya gitu, atau opportunity mereka dan lainnya. Jadi aku selalu bilang sama tim aku adalah apapun yang pingin lu raih, gue dukung gitu. Jadi gunakan social enterprise ini menjadi bekal cerita lu untuk lu S2 misalnya, atau cerita lu untuk mengembangkan suatu sistem, karena berada di dalam suatu perusahaan kecil adalah kita ngebangun sistem. Jadi yang dulunya nggak bisa teknologi jadi bisa gitu-gitu. Jadi seseru itu sih. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur, aku memperkenalkan sebuah produk karya teman-teman di Indonesia Timur, karena aku juga asal dari Indonesia Timur tapi tinggal di Jakarta, yaitu adalah tenun. Ini adalah satu produk, aku bisa bilang ini adalah produk pertama, namanya Sesean, dan ini itu adalah awalnya adalah tas traveling. Jadi if you open this, ya itu bisa jadi backpack gitu. Ini adalah produk yang memang karena aku pikir kita kalau misalnya kita suka traveling, it's really worth it gitu. Jadi tenun ini adalah hasil sebuah karya wanita-wanita penenun yang ada di Indonesia Timur dan juga direkreasikan oleh teman-teman disabilitas di Indonesia Timur. If you really want to have a good products, a good quality, and also make a good deeds for the community, so coming and buy tenun. Dan kita juga punya berdayabareng.com, yaitu adalah sebuah platform untuk mendukung teman-teman disabilitas di bidang di pilar pendidikan dan juga pekerjaan. Jadi bagi teman-teman disabilitas ataupun non-disabilitas yang ingin tahu informasi tentang pendidikan, kemudian pekerjaan dan bagaimana cara membangun Indonesia yang lebih inklusif, just typing berdayabareng.com and serve di website tersebut. Jadi kalau misalnya kalian masih mau nanya-nanya, langsung ke Instagram @tenun.id, @berdayabareng, dan juga bisa langsung tanya aku di @nikiklara. Thank you.